Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Hari Kasih Sayang. Bersama saya Fani Paendong. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena
Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, hari ini tepat tanggal 14 Februari, banyak orang menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Ini adalah Valentine Day atau hari kasih sayang yang beberapa negara merayakannya. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah cukup kita merayakan hari kasih sayang itu hanya hari ini saja? Rasa-rasanya sangatlah tidak. Tetapi setiap kita harus dapat membuktikan kasih sayang kita kepada sesama, kepada keluarga, tentunya setiap hari. Ya, mungkin hari ini sebagai peringatan saja untuk kita bisa kembali menunjukkan bukti kasih sayang kita kepada sesama. Yang kedua, apakah dasar atau alasan kita menunjukkan kasih sayang kepada sesama? Apakah karena orang tersebut sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita, atau orang tersebut memang kita cintai? Rasa-rasanya pun ini bukan menjadi sebuah alasan tepat untuk kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Bukankah Alkitab juga mengajarkan kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dasar untuk kita mengasihi adalah karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ini adalah menjadi sebuah perintah daripada Tuhan untuk kita mengasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi, tuliskan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So artinya definisi kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi kasih itu kita belajar dari seorang pribadi yang maha agung, maha adil, yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah sendiri. Tidak diragukan lagi kasihnya yang begitu besar. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dan ayat 21 tuliskan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kita terima perintah ini dari Dia, bukan dari filosofi dunia ini, bukan dari ajaran manusia, tapi kita terima langsung dari Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri atas hidup kita. Mengasihi bukan karena orang sudah berjasa terhadap kita lebih dulu, tapi mengasihi sekalipun orang-orang sekeliling kita, bahkan orang yang kita kasihi sudah menyakiti, mengecewakan,
melupakan kita, bahkan mungkin sampai menghilangkan nyawa orang-orang yang kita sudah kasihi. Ini adalah perintah yang kita terima dari Dia. Masih ingatkah kita ketika Yesus ada di atas kayu salib sebelum Dia mengakhiri hidupnya di tengah-tengah dunia? Yesus berdoa kepada Bapanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih yang sangat luar biasa. It's amazing, ini kasih yang luar biasa. God is love. Mari bersama-sama hari ini kita menunjukkan kasih kepada sesama kita karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi hidupku dan hidupmu. Haleluya. Amin.